Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang coding Python dari fuzzy logic dengan metode Mamdani ya. Kita akan membahas tentang logika fuzzy nih dengan metode Mamdani. Nah, gimana caranya? Sekaligus nanti kita akan menampilkan visualisasi datanya. Oke. Kemarin kan ada yang tanya nih ketika pembahasan fuzzy sebelumnya ya, fuzzy J-means, gimana tuh caranya bikin file CSV. Nah, bikin file CSV sekarang saya akan mencoba untuk menunjukkan caranya dari awal ya. Kita buka Microsoft Excel aja, Excel seperti biasa. Pertama kita akan tentukan kolom apa aja yang mau kita buat. Misalkan saya akan membuat kolom bernama mahasiswa dengan singkatan MHS gini ya. Kemudian isi kolomnya atau barisnya dia adalah ada mahasiswa A, kemudian ada mahasiswa B. Jadi kalau barisnya di bawahnya. Kemudian gimana cara membentuk kolom selanjutnya nih atau tabel di selanjutnya. Nah, kita mempunyai tabel lagi atau database lagi ya, berupa IPK misalkan. Jadi dipisahkan dengan koma aja untuk membuat tabel atau kolom baru itu dipisahkan dengan koma. Nah, ini berarti IPK-nya adalah misalkan yang mahasiswa A tuh IPK-nya 3.00 ya. Kemudian mahasiswa B kita pisahkan dengan koma, dia IPK-nya 2,99 seperti ini. Kemudian saya mempunyai kolom yang ketiga, database yang ketiga, yaitu ada gaji. Ini dipisahkan dengan koma, jangan lupa ya, koma gaji seperti ini. Nah, ini kita pisahkan dengan koma lagi. Untuk mahasiswa A dia gajinya misalkan 10, ini gaji 10 juta gitu ya. 10 tuh boleh gajinya orang tua atau gajinya dia sendiri gitu. Dan ini 1. Oke, sudah. Nah, caranya punya itu klik aja file yang di atas, terus save as, terus kita browse di komputer kita cari aja tempat penyimpanannya. Misalkan saya simpan di SPK ini. Kita simpan dengan nama data mahasiswa gini ya. Oke, tinggal kita pilih save as type. Eksistensinya pakai apa? Kita pakai CSV yang koma delimited ini ya. Kita klik aja. Jadi dia eksistensinya akan jadi CSV. Kita save. Kita replace. Kemudian kita buka aja Anaconda Navigator. Kita menggunakan text editornya melalui Jupyter Notebook yang ada di Anaconda Navigator ini ya. Dan di dalam Anaconda Navigator tentu kita pakainya Jupyter Notebook ini. Kita launch aja sambil nunggu dia terbuka ya. Oke, sudah. Nah, di sini kita upload file yang kita buat tadi, file CSV data mahasiswa tadi. Kita upload file CSV yang udah kita buat tadi. Klik aja upload di sini, terus kita pilih file CSV tadi ya, data mahasiswa ini ya. Kita klik 2 kali, maka dia sudah terupload nih. Tinggal klik upload itu, terus kita cek di bawah. Ini sudah ada data mahasiswa dengan eksistensi CSV ya. Baru kita bikin kernel baru, yaitu kita klik new di sini, pilih Python 3 APY kernel nih ya. Kita buat kernel baru. Baru kita akan ngoding Python fuzzy Mamdani di sini ya. Di sini teman-teman import dulu, import numpy ya, numpy snp, kemudian import pandas dulu, import pandas spd, baru kita import filenya. Jadi kita bikin variabel data mahasiswa sama dengan, untuk kita import file yang udah kita upload tadi, kita ketik aja pd.read_csv, kemudian kurung buka kurung tutup double quotes, terus nama filenya. Ini nama filenya teman-teman apa? Kalau saya tadi saya namai dengan data mahasiswa, M nya besar ya, .csv. Kemudian kita tampilkan nih data mahasiswa. Boleh kita run, maka hasilnya ada tuh file CSV. Nah, di sini tabelnya udah rapi karena ini sudah di convert ya tampilannya. Mahasiswa A dan B dengan IPK 3 dan 2,99, terus gajinya 10 dan 1. Oke, kemudian kita pisahkan nih. Kita ambil data IPK-nya dulu, maka kita buat variabel ya. Nih di sini ya. Data IPK ini di komen aja buat keterangan. Data IPK sama dengan kita tampung
array-nya atau listnya, np.array kurung buka kurung tutup data mahasiswa, atau ini variabel yang ada di sini ya, ini. Kemudian data IPK kita tampilkan data underscore IPK kurung siku titik 2, kita ambil list yang pertama yaitu 0,1 kurung tutup pakai kurung siku semua. Baru kita deklarasikan lagi nih variabel, kita buat variabel untuk data IPK underscore A atau data IPK mahasiswa A. Kita pakai numpy ya, np.sum atau ini jumlah. Terus data IPK 0.21 ini indeks ya, indeks 1,1 gini, aksisnya 0. Kemudian IPK mahasiswa B pakai numpy juga, np.sum, terus kurung buka kurung tutup seperti biasa, data underscore IPK, terus ini indeksnya juga 1.22, terus koma yang pertama yang 1 ini aksisnya 0. Baru kita print nih, kita buat label IPKA, kita tampilkan data yang ada di sini. Kemudian IPKB kita tampilkan data IPKB ini. Kemudian kita run. Nah, dia sudah terpisah nih, IPKA 3,0, IPKB 2,99. Nah, kemudian kita lakukan hal sama dari data IPK ini ke kolom gaji ya, ke data gaji. Nah, di sini ya, data gaji kita buat aja, kita buat numpy-nya, numpy.array data underscore mahasiswa. Jadi ini menampilkan yang gaji. Gaji tadi kita kolomnya adalah kolom kedua. Yang pertama kolom MHS atau indeks 0 kolom MHS, indeks ke-1 ini IPK ya, indeks 1, indeks 2 adalah gaji. Maka kita ambil yang indeks kedua. Indeks 2 adalah gaji, terus ini isinya ya, isinya adalah gaji untuk mahasiswa A. Kemudian yang mahasiswa B tentunya di bawah A, dia indeks yang kedua. Kemudian untuk kolomnya indeks yang ke-1, ini kolom gaji. Oke, tinggal print aja gaji A, terus gaji A, gaji B, tampilkan variabel gaji B. Kemudian kita run aja. Maka di sini akan tampil nih gaji A 10, gaji B 1. Setelah itu kita install scikit-fuzzy-nya atau library atau bisa disebut dengan package ya, package dari scikit-fuzzy. Caranya tanda seru pip, terus install main u-nya besar ya, terus scikit datar fuzzy seperti ini ya, tinggal di run aja. Karena saya udah nginstall, biasanya ada tulisannya untuk ada keterangan bahwa dia sudah nginstall. Nah ini ya, requirement already satisfied, berarti perlengkapan ini atau yang dibutuhkan sudah ada, sudah terinstall. Nah kemudian kita baru import nih scikit-fuzzy-nya. Kita import skfuzzy as fuzz ya, nanti kita buat penyebutannya fuzz ini ya. Kemudian import matplotlib untuk menampilkan nanti grafiknya, .pyplot as plt. Terus kita buat semesta pembicaraannya nih, yaitu x underscore ipk ya. Kemudian kita bikin numpy-nya untuk menampung range dari 0, 4, dan 1/4 atau 0,25. Terus x gaji, np range-nya 0, 15, 1. Terus xnk, ini np range-nya adalah 0, 100, dan 1. Kemudian kita buat membership-nya nih, membership dari function IPK, yaitu IPK buruk. Kita pakainya fuzz. Fuzz ini adalah memanggil library dari skfuzzy atau scikit-fuzzy. .trapmf, trapmf kurung buka x IPK, terus kurung siku ya, 0,0,2,2,75, tapi pakainya titik ya yang ini ya. Pemisahnya koma, terus kurung siku, kurung tutup. Nah yang cukup kita pakainya fuzz.trimf ya, trimf ini. Terus silakan di copy aja ini untuk indeksnya 2,2.75, 3.75 range-nya ya. Kita pakai membership function. Terus IPK bagus juga pakai sama kayak yang buruk ya, fuzz.trapmf 2.75, 3.25, 4,4. Setelah itu kita buat membership untuk yang gaji. Nah ini membership gajinya, yaitu gaji kecil, fuzz.trapmf pakainya. Ini pakai mf semua yang di sini. Kecil kita tentukan ya membershipnya, untuk ada gaji kecil, gaji sedang, gaji besar,
dan gaji sangat besar. Nah, ini bisa ditiru aja nih untuk penentuan membership functionnya. Gaji kecil berapa, sedang berapa, besar berapa, sangat besar berapa. Nah, selanjutnya kita buat variabel nilai kelayakannya nih, NK ya, nilai kelayakan rendah dan nilai kelayakan tinggi. Kita pakai manfaatkan package fuzzy lagi, scikit fuzzy, yaitu fuzz.trapmf xnk ini variabelnya. Kemudian ini adalah yang kita tentukan. Untuk rendah itu 0,0, 5,50,80. Untuk tinggi 50 ya, 50,80, 100,100. Nah, setelah kita menentukan nilai kelayakan, kita akan membuat kurvanya, kurva membership function ya. Kita menggunakan axis ya. Fig, axis 0, x1, x2 sama dengan pakai plotlib tadi, matplotlib ya. plt.subplot and rows. Rows ini adalah untuk jumlah baris sama dengan 3. Fixed size, ini ukurannya 8,9. Nah, pertama kita akan membuat kurva membership function untuk IPK ya, yaitu ada IPK buruk, cukup, dan bagus. Caranya adalah kita untuk IPK kita setting di axis 0 nya, x0.plot kurung buka x underscore IPK. Ini adalah variabel x IPK tadi ya. Ini sudah kita tentukan, ini semesta pembicaraannya. Kemudian IPK buruk, ini dari yang menampung untuk membership function IPK buruk ini. Terus dia kita label dengan B, atau kita tentukan dengan kita set di B. Terus line width-nya atau lebar line-nya 1,5 aja, nggak usah besar-besar. Terus labelnya dia adalah buruk. Oke. Untuk yang cukup sama, cuma beda penamaan pelabelan ya. G terus labelnya cukup, R labelnya bagus, set title-nya atau judulnya adalah dia IPK. Kemudian di sini kita setting juga kurva membership untuk gaji ya. Nah, ini untuk gaji kita setting di axis 1, x1.plot sama kayak tadi ya. Gaji x gaji untuk menampung ini semesta pembicaraan dari gaji. Terus gaji kecil kita set di B, line width-nya atau lebar garisnya adalah tebal garisnya ini 1,5 aja. Labelnya kecil, untuk sedang labelnya sedang, besar labelnya besar, dan untuk yang sangat besar tuh gajinya labelnya sangat besar. Kita kasih di B, G, R, dan M. Perbedaannya itu aja. Set title-nya atau judulnya kita ganti dengan gaji tentunya. Terus x1.legend kurung buka kurung tutup. Kemudian kita juga akan ngeset selain gaji di sini ada NK ya, nilai kelayakan rendah dan tinggi. Nah, ini seperti tadi, ini semesta pembicaraan nilai kelayakannya. NK rendah kita set di B. Ini axisnya 2 ya, x2. Terus lebar garisnya 1,5 sama kayak tadi, labelnya rendah sama labelnya tinggi. Set title-nya kita ganti dengan atau judulnya kita ganti dengan nilai kelayakan. Terus x2.legend kurung buka kurung tutup. Nah, perulangannya adalah seperti ini. For x in x0, x1, dan x2. Jadi untuk semua yang ditampung dari x0, x1, dan x2 dari ini sampai ke bawah tadi. x.getAxis, x-axis ya, ini x-axis, x itu yang bawah, terus tick.bottom. Jadi x-axisnya dia yang bawah, terus get y atau underscore y ini y-axis, y itu yang atas ini, tick left. Kemudian kita tampilkan pakai plt.type underscore layout kurung buka kurung tutup, kita run aja. Nah, dia akan tampil nih. Ini adalah sisi Y, ini sisi X. Kemudian ini untuk IPK, terus ini untuk gaji, dan yang bawahnya untuk nilai kelayakan. Udah tampil semua tuh grafiknya ya. Mudah ya kalau pakai ini ya. Nah, selanjutnya kita buat fungsi keanggotaan nih. Kita pertama definisikan fungsi keanggotaan untuk IPK ya. Jadi buat aja def atau kita pendefinisian fungsi keanggotaan underscore IPK kurung buka underscore nilai titik 2. Itu ada fungsi keanggotaan untuk buruk, cukup, dan bagus ya. Kita manfaatkan package fuzzy lagi, fuzz
interp ini ya, underscore membership, terus kurung buka, ini semesta pembicaraan IPK buruk, dan underscore nilai. Seperti itu. Kemudian kita returnkan. Jadi hasilnya yang ada di sini, yang ditampung di sini, kita returnkan ke buruk, cukup, dan bagus. Nah, selain IPK tentu kita juga membuat fungsi keanggotaan untuk gaji ya. Ini fungsi keanggotaan gaji, def fungsi keanggotaan underscore gaji ya. Kalau teman-teman pakai ketil semua boleh, tapi biasanya kaidahnya adalah ini keanggotaan K besar G besar ya, underscore nilai. Kemudian kayak tadi nih, kita manfaatkan fus.interp membership S gaji kecil nilai, ini gaji sedang nilai, gaji besar nilai, gaji sangat besar underscore nilai, baru returnkan ini masing-masing variabel yang udah kita buat. Return kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Nah, dari fungsi keanggotaan yang udah kita buat ini, yang udah direturnkan ini, kita tampung aja di variabel ya. Jadi variabel untuk menghitung derajat keanggotaan IPK. Jadi yang di atas ini, fungsi ini kita tampung di sini. IPK mahasiswa sama dengan fungsi keanggotaan IPK untuk IPK A. Kemudian IPK mahasiswa B adalah fungsi keanggotaan IPK untuk IPK B. Oke, coba kita run. Ini yang IPK dulu ya, yang gaji habis ini. Nah, ini sudah tampil nih IPK mahasiswa A. MHSA adalah ini menghitung derajat keanggotaannya ya. Ini mahasiswa B adalah seperti ini derajat keanggotaannya. Nah, selanjutnya kita hitung tentunya yang gaji juga untuk menghitung derajat keanggotaan gaji. Nah, ini seperti ini ya. Kita tampung ke variabel gaji MHSA atau mahasiswa A dan gaji underscore MHSB. Kita tampung tadi fungsi keanggotaan gaji ini dari fungsi ini, fungsi keanggotaan gaji. Kita kopas saja di sini. Baru kita terapkan untuk gaji underscore A dan gaji underscore B. Dan kita print untuk mengetahui di dalamnya isinya apa aja, sesuai atau enggak. Kita print aja, sebut gaji MHSA, ini pakai double quotes ya. Ini adalah teks biasa, print text. Baru kita panggil variabelnya. Kita run aja. Udah dapat nih gaji MHSA sekian, untuk MHSB derajat keanggotaannya sekian. Nah, dari derajat tersebut kita implementasikan ke rulesnya ya. Rulesnya tentunya udah ditentukan di, misalkan teman-teman sudah menentukan rulesnya apa aja untuk masing-masing rulesnya. Itu seperti biasa ya, yang di Fuzzy ya, di jurnal-jurnal Fuzzy. Dia masuk ke dalam rules yang mana untuk IPK ini ya. Jadi ini untuk IPK dulu ya. Untuk IPK ini kalau di case punya saya, dia adalah masuk ke rules ke 7, 8, 11, dan 12. Rules yang itu yang if then itu ya. If itu jika, then itu maka. Nah, ini rules 7 adalah ketika IPK-nya cukup N, gajinya besar, maka ini then ya, nilai kelayakannya adalah rendah. Nah, ini kita pakai np-numpy ya untuk menampilkannya. np.fmin kita ambil yang minimal. IPK untuk MHSA indeks 1, gaji MHSA indeks 2. Seperti itu. Indeks 1 ini cukup ya. Yang ini. Cukup ini. Kemudian indeks 2 ini adalah besar. Indeks 2 yang ini ya, besar. Ini 0, ini 1, ini 2. Jadi ini untuk gaji ini ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Untuk IPK ini 0, ini 1, ini 2. Seperti itu guys. Mudah kan? Ini rules yang ke-8 masuknya untuk yang kedua ini ya. Itu untuk IPK-nya indeks 1 karena dia cukup, terus gaji sangat besar dia masuknya ke ini ya, sangat besar, dia ketiga, 0, 1, 2, 3. Berarti kita isi di sini indeks ketiga. Nah, yang selanjutnya juga seperti itu. Ini IPK bagus itu indeks kedua karena dia di sini ya. Ini indeks kedua, 0, 0, 1, 2. Ini juga sama. Baru kita tampung nih dari rules keempat rules ini yang sesuai, dia masuk kemana. Kita tampung ke variabel MHSA underscore NK underscore rendah, nilai kelayakan rendah. Ya NP kita ambil yang max, Fmax
kurung buka. Yang rendah tuh mana aja? 1, 2, 3. Berarti nk underscore 7, np.fmax, terus nk 8, nk 12. Ini ya, 7, 8, dan 12. Dan kita tampung yang tinggi satu-satunya ini, cuma ada satu, nk 11 ini ya. Kita tampung di MHSA nilai kelayakan tinggi variabel ini. Baru kita panggil kedua variabel ini masing-masing. Kita namai dengan nilai kelayakan mahasiswa A, nk rendah, nk tinggi, berapa tampilannya. Kita run aja. Maka udah tampil nilai kelayakan rendahnya 0,5, nilai kelayakan tingginya adalah 0,4. Kemudian kita lanjut ke visualisasi datanya. Pertama kita akan membuat plot arsirnya nih, pakai npfmin ya. Nah jadi variabel ini, dua variabel nilai kelayakan rendah dan tinggi ini kita tampung, kita tampilkan menggunakan numpy.fmin, np.fmin, mhsa nk rendah, nk rendah, nk tinggi, nk tinggi, seperti itu. Kita setting untuk titik awal arsirnya nk 0 itu adalah 0 select x underscore nk, terus r dan t ya, itu nk yang kedua, ke 1 dan kedua ini untuk r untuk nk rendah dan t untuk nk tinggi. Kita manfaatkan numpy.0select gitu ya. Kemudian kita visualisasikan, visualize this dengan fig, x0, axis ke 0, kemudian x1, x2, kemudian sama dengan plt.subplot kurung buka kurung tutup and rows, ini barisnya adalah 3, fix size ukurannya adalah 8,9. Kemudian kita setting dulu untuk yang xnk rendahnya, untuk range nya berapa, yaitu nk rendahnya kita set di x0 tadi ya. X0 nya fill between, kita tambahkan filler antara xnk terus nkr mhsa underscore nk underscore rendah, terus face colornya adalah b, alfanya 0,7 ya. Kemudian axis0.plot ini untuk setting tampilannya aja, ikuti aja nggak masalah untuk tampilannya. Ini x underscore nk, nk underscore rendah, terus b ya. Line width atau tebal garisnya 1,5, line-nya, line style-nya datar-datar nih ya, pakai single quote tentunya. Labelnya juga diapit single quote, kita labeli rendah. Terus axis 0 dot set title-nya nilai kelayakan, kemudian axis 0 dot legend kurung buka kurung tutup. Selanjutnya kita juga mengatur lagi untuk yang nk tinggi nih. Nk tingginya ini juga sama, yang membedakan adalah ini aja, aksisnya dia ke 1, yang lainnya sama. Terus ini nk rendah, kalau ini nk tinggi. Terus ini di G, ini MHS nk tinggi ya, face colornya G, alpha 0,7, lebarnya sama, lens style-nya sama, labelnya tinggi. Kemudian ini juga masih sama untuk kedua ini. Baru kita gabung yang bawah, kita gabungkan nih antara nk rendah dan nk tinggi ya, x2 ini ya, axis 2, fill between x underscore nk, nk 0, mhs nk rendah, face color b, terus ini nk rendah ya, kita gabungkan antara dua ini menjadi satu. Kemudian kita hilangkan axis untuk yang atas atau yang kanan, top atau right axis. Oke, pakai perulangan ini aja. For x in, x0, x1 dan x2, expand stop set visible false. Jadi nanti akan ditampilkan karena visible-nya adalah set visible false. Terus expand right, jadi set visible false. Jadi nanti akan untuk yang top sama right ya, false semua. Dan dia get axis-nya x axis ya tick bottom, y axis kayak tadi ya tick left. Jadi untuk yang atas sama yang kanan dia dinonaktifkan nih, maksudnya set visible ya, dijadikan invisible. Baru kita tampilkan plt.typeLayout ya, baru kita run. Nah ini adalah tampilannya ya, ini y axis, ini x axis ya untuk top
and right. Ini untuk bottom and left. Jadi untuk yang atas atau top sama yang kanan atau right dinonaktifkan atau di invisible. Nah ini ya nilai kelayakan, untuk nilai kelayakan rendah, ini untuk nilai kelayakan tinggi. Nah ini gabungan antara keduanya, dua grafik ini di join nih di sini jadi satu, seperti itu tampilannya sudah bisa kita lihat nih. Nah untuk yang mahasiswa B stepnya juga sama ya, ini dimasukkan ke rules yang mana dia masuk sesuai dengan aturan dari teman-teman masing-masing nih. Kalau punya saya seperti ini aturannya, bisa di pause dulu ya, terus ikuti aja, hampir sama kayak tadi stepnya. Ini coba kita run, maka akan tampil nih nilai kelayakan mahasiswa B yang nilai kelayakan rendah sama yang tinggi. Nih yang ini aja, ini di pause terus diikuti kalau rulesnya sama ya. Kemudian untuk settingan plot arsirnya terus visualisasinya juga sama sih. Ini aku kecilin aja, ntar di pause aja. Oke, untuk plot arsirnya seperti ini ya, ini di pause aja, diikuti sama kayak tadi stepnya. Ini titik awal arsirnya, terus cara visualisasinya, dan ini settingannya untuk ini NK rendah, ini yang NK tinggi, terus ini yang join keduanya NK rendah dan NK tinggi, settingannya sama kayak yang mahasiswa A. Baru ini menghilangkan untuk garis tepi atas dan tepi kanan biar gak kotak ya, biar dia X dan Y aja. Perulangannya sama kayak tadi, ini untuk menampilkan tag layout ini. Kita run. Nah tampilannya sama, di yang atas dihilangkan, garis yang kanan dihilangkan. Biasanya kan square tuh, kotak. Ini kita ambil yang Y atau Y dan X. X-nya ini adalah bottom, ini adalah Y, ini adalah left. Oke, ini untuk kelayakan rendah, ini tinggi, terus ini grafik keduanya ketika di join atau digabung. Selanjutnya kita akan melakukan komposisi aturan. Ini saya besarkan lagi biar kelihatan ya. Komposisi aturan sama dengan ini komposisi ya. Kita pakai NumPy, ambil yang max-nya, Fmax, MHSA, NK rendah, MHSA, NK tinggi. Yang paling tinggi yang mana kita ambil gitu. Kita simpan atau tampung di variabel komposisi. Kemudian kita buat hasil defusifikasinya dengan variabel NK ya. Fast.defas, ini fusi.defusifikasi ini ya. Terus x_nk, terus komposisi kita centroid settingnya, centroid. Print nilai kelayakan MHSA, panggil variabel yang sudah kita tampungkan hasil defusifikasinya. Oke, kemudian nilai fusi untuk membership function yaitu nk_defusi, ini defusifikasi ya, yaitu fus.interrupt_membership kurung buka kurung tutup x_nk, kemudian komposisi dan nk yang ini. Oke, kemudian kita tampilkan juga nk_defusi. Kita run, maka udah tampil nih nilai kelayakan MHSA adalah sekian. Untuk hasil membership functionnya nilai fusinya 0,5. Nah hasil defusifikasi ini kita visualisasikan juga nih. Nah caranya visualisasi hasilnya adalah pakai fig, x0 sama dengan plt.subplot, fix size nya 8,3 aja, kecil, gak sebesar tadi ya. Kemudian ini settingannya x0.plot, ikuti aja, ini cuma settingan tebal garisnya, terus line stylenya, labelnya rendah, dan ini setting tinggi semua, labelnya tinggi, karena ini kita jadikan satu, langsung satu ya, join jadi satu ya antara rendah dan tinggi, enggak kita pisah seperti tadi, langsung kita join jadi satu. Nah itu untuk menghilangkan garis tepi atas dan tepi kanan nih ya, di set visible nya false, jadi ini di invisible untuk top and right.
tinggal x-axis sama y-axisnya aja, yang bottom sama left, kemudian kita tampilkan. Nah, kita run aja. Detailnya seperti ini ya, diffusifikasi centroidnya. Selanjutnya untuk yang mahasiswa B sama ya, komposisi aturannya tinggal di post, diikutin aja sama kayak yang mahasiswa A tadi. Kita run, hasilnya dia hasilnya komanya banyak ya. Misalkan mau di rounding juga bisa sih ini kalau di rounding ini. Nah, ini komanya di belakang angka di belakang koma ini masih banyak ya. Misalkan kalau mau rounding juga bisa, kita rounding atau kita bulatkan, round kurung buka kurung tutup seperti ini ya. Koma misalkan 3 angka di belakang koma gini. Kita rounding 3 angka di belakang koma biar gak kebanyakan. Misalkan pengennya gitu, kita run aja. Nah, ini sudah jadi 3 angka di belakang koma. Cuman kalau di fuzzy ini kayaknya nggak bisa nih, kayaknya di rounding nih. Kita coba round, kasih 2 angka di belakang koma coba. Oh, ternyata bisa dia di rounding 2 angka. Oke, cuman kalau lebih akurat sih nggak usah pakai rounding, jadi kita biarkan aja. Cuma kalau mau pengen rapi ya kita pakai rounding gitu. Oke, kita biarkan aja ya. Nah, kemudian untuk visualisasinya sama ya. Ini saya kecilin dikit biar kelihatan. Di pause saja. Visualisasinya sama persis kayak yang mahasiswa A. Jadi yang membedakan cuma variabel-variabelnya aja. Cara menghilangkan axis untuk top and right-nya juga sama. Perulangannya sama persis. Di pause saja, ntar diikuti yang ini, kita run, maka hasilnya seperti ini. Ya, sudah tergabung jadi satu grafik ya untuk NK rendah dan NK tingginya, nilai kelayakan rendah dan nilai kelayakan tingginya. Oke, jadi untuk pengambilan keputusannya di sini, yang layak yang mana? Yang layak ya yang mempunyai nilai kelayakan tinggi di sini. Kalau kita lihat untuk nilai kelayakan mahasiswa B adalah 78,156 sekian-sekian. Untuk mahasiswa A dia adalah 47,164 sekian-sekian. Berarti yang paling tinggi kan yang mahasiswa B tentunya. Maka yang layak mendapat beasiswa ini kan case-nya untuk mengambil atau menentukan mahasiswa yang layak dapat beasiswa gitu. Yang dapat beasiswa yang layak adalah mahasiswa B dengan nilai kelayakan 78,15624 sekian-sekian. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang coding Python dari Fazzy Mamdani ya, dengan visualisasi datanya seperti apa. Jangan lupa saksikan video lain di channel Autodidact tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.